Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herida Trimelina, NPM 181446159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tuna laras serta karakteristiknya. Apa sih gangguan emosi dan perilaku anak? Dapat didefinisikan sebagai anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga gangguan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, mereka yang menyandang dengan gangguan emosi dan perilaku anak memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Menurut Edward dan Orlansky, dalam Sunardi tahun 1996 mengatakan bahwa terdapat 5 karakteristik pada gangguan emosi dan perilaku anak. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, maupun kesejahteraan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Yang keempat, mudah terbawa suasana hati atau bisa dibilang dengan emosi labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Yang kelima, kecenderungan untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan-permasalahan pribadi atau di sekolah. NPM 18144600160. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak serta klasifikasi tuna laras. Dampak anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Simptom gangguan emosi dan perilaku biasanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama externalizing behavior dan internalizing behavior. Externalizing behavior memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap orang lain. Contohnya perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurangnya kendali diri. Internalizing behavior mempengaruhi siswa dengan berbagai macam gangguan seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Kedua tipe tersebut memiliki pengaruh yang sama buruknya terhadap kegagalan dalam siswa untuk belajar di sekolah. Hallahan dan Kaufman 1988 menjelaskan tentang karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi dan prestasi belajar. Seperti yang dikutip Hallahan dan Kaufman 1988 menemukan bahwa anak-anak dengan gangguan ini memiliki intelijensi di bawah normal sekitar 90 dan beberapa di atas break normal. Yang kedua, karakteristik sosial dan emosi, aggressive acting out behavior, externalizing. Conduct disorder atau gangguan perilaku merupakan permasalahan yang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi atau perilaku. Perilaku-perilaku tersebut seperti memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, menolak untuk menuruti permintaan orang lain, menangis, merusak, vandalisme, memeras, dan yang lain sebagainya, yang apabila terjadi dengan frekuensi tinggi, maka anak dapat dikatakan mengalami gangguan. Anak normal lain mungkin juga melakukan perilaku-perilaku tersebut, tetapi tidak secara impulsif dan sesering anak dengan conduct disorder. Yang ketiga, immature withdrawal behavior atau internalizing. Anak dengan gangguan ini menunjukkan perilaku imatur atau tidak matang atau kekanak-kanakan dan menarik diri
Mereka mengalami keterasingan sosial, hanya mempunyai beberapa orang teman, jarang bermain dengan anak seusianya, dan kurang memiliki keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bersenang-senang. Beberapa di antaranya mereka mengasingkan diri untuk berhayal atau melamun, merasakan ketakutan atau melampaui keadaan sebenarnya, mengeluhkan rasa sakit yang sedikit dan membiarkan penyakit mereka terlibat dalam aktivitas normal. Di antaranya mereka mengalami regresi, yaitu kembali pada tahap-tahap awal perkembangan dan selalu meminta bantuan dan perhatian. Dan beberapa di antara mereka menjadi tertekan atau depresi tanpa alasan yang jelas. Lalu, dampak perilaku agresif yang dilakukan oleh anak adalah timbulnya kepuasan pribadi pada anak setelah melakukan perilaku agresi tersebut. Anak merasa ingin diperhatikan secara lebih oleh orang lain, sehingga anak melakukan tindakan menyakiti orang lain. Dampak tersebut sama dengan penjelasan Myers yang menjelaskan bahwa agresi rasa benci atau agresi emosi atau hostile aggression, ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Saya Agung Prasetyo, NPM 18144460161. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab tunalaras dan aksesibilitas tunalaras. Penyebab tunalaras. Yang pertama ada faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu gangguan yang disebabkan faktor psikologis, biasanya dalam wujud tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal, fixation, agresif, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor psikososial, yaitu gangguan perilaku yang disebabkan frustasi atau faktor lain, misal pengalaman buruk masa kecil. Terus yang ketiga ada faktor fisiologis, yaitu gangguan perilaku yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ seperti hipertiroid. Selanjutnya ada aksesibilitas tunalaras. Apa sih itu aksesibilitas? Jadi aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Sekolah luar biasa bagian E sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak tunalaras yang selama ini telah memiliki metode khusus dan metode kompensasoris dalam memberikan layanan pendidikan anak tunalaras. Dalam menghadapi anak tunalaras di kelas inklusi, guru harus memiliki keahlian dalam memahami, melakukan asesmen, dan mengelola gangguan emosi dan perilaku untuk mendukung pembelajaran. Terus, menurut Weiss dalam Helen dan Covan, mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan guru dalam mengajar anak dengan gangguan emosi dan perilaku, yaitu yang pertama ada mengetahui strategi pencegahan dan intervensi bagi individu yang berisiko mengalami gangguan emosi dan perilaku. Terus yang kedua, menggunakan variasi teknik yang tidak kaku dan keras untuk mengontrol tingkah laku target dan menjaga atensi dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada menjaga rutinitas pembelajaran dengan konsisten dan terampil dalam problem solving dan mengatasi konflik. Yang keempat, merencanakan dan mengimplementasikan reinforcement secara individual dan mendimodifikasi lingkungan dengan level yang sesuai perilaku. Terus yang kelima, melakukan asesmen atas tingkah laku sosial sesuai dengan problematik pada siswa secara individual. Jadi pada proses belajar mengajar di kelas inklusi yang terdapat siswa tunalaras di dalamnya, diperlukan pula strategi untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Salah satu strategi adalah positive behavioral support atau PBS untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Strategi tersebut diterapkan secara individual terhadap anak dengan gangguan emosi dan perilaku di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Melinda. Nomor presensi mahasiswa 18144600162. Di sini saya akan menerangkan tentang kebutuhan dalam lingkup pendidikan oleh tunalaras dan metode pembelajaran yang digunakan oleh tunalaras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kebutuhan anak tunalaras atau anak dengan gangguan emosional
dan perilaku dalam lingkup pendidikan. Yang pertama adalah kebutuhan dari lembaga sarana pendidikan yang terdapat di Sekolah Luar Biasa Bagian E. Sekolah Luar Biasa Bagian E ini memiliki metode khusus dan metode kompensatoris sehingga anak tunalaras mendapat pelayanan yang baik dan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah Luar Biasa Bagian E ini memberikan layanan pendidikan untuk anak tunalaras dengan tatanan dan proses yang tersedia bagi setiap siswa. Yang kedua adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini tidak membedakan antara siswa yang dengan gangguan emosional dan perilaku dengan anak normal pada umumnya. Apa metode pembelajaran anak tunalaras? Yang pertama adalah metode pembelajaran dengan pemberian reward dan punishment. Dengan adanya pemberian reward atau punishment ini, diharapkan siswa dapat mendorong kegiatan pembelajaran dalam bentuk penghargaan atau cenderamata dan dapat meningkatkan prestasi siswa dalam setiap pembelajaran. Yang kedua adalah metode pembelajaran dengan metode role play. Metode role play adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayalan sehingga siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Pada roleplay ini menggunakan metode dengan menekankan titik keterlibatan emosionalnya sehingga siswa dapat mengontrol emosionalnya dengan adanya metode roleplay ini. Yang kedua adalah metode pembelajaran think pair share, yaitu strategi pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan tentang bacaan yang ditugaskan. Manfaat dari think pair share ini mengajarkan siswa untuk berbagi ide dengan teman sekelas dan membangun keterampilan komunikasi secara lisan. Dan manfaat selanjutnya yaitu dapat membantu memusatkan perhatian dengan melibatkan siswa dalam memahami bahan bacaan. Yang terakhir yaitu dengan metode pembelajaran dengan musik. Metode pembelajaran dengan musik ini diharapkan siswa lebih santai dalam pembelajaran dan tidak tertekan dengan adanya proses pembelajaran yang secara monoton. Saya Nesi Veronica Dewi, kelas A518, NPM 18144600163. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan pendidikan perilaku gangguan emosi dan dapat diimplementasikan. Yang pertama ada pendekatan perilaku, yaitu berfokus pada penyediaan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dan bahan pengajaran untuk anak-anak. Yang kedua, pendekatan ekologi. Masalah anak dipandang sebagai hasil dari interaksi dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak atau remaja bukan satu-satunya fokus perawatan. Keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat juga akan diubah dalam rangka untuk meningkatkan interaksi. Yang ketiga, ada pendekatan sosial kognitif. Anak diajarkan interaksi antara pengaruh lingkungan dan perilakunya. Keempat, pendekatan psikoedukasional, yaitu
Pandangan psikoanalitik digabungkan dengan prinsip-prinsip mengajar dengan perlakuan diukur terutama dalam hal belajar. Untuk memenuhi kebutuhan individu, anak ditekankan seringkali melalui proyek-proyek dan seni kreatif. Pendekatan psikoanalitik didasarkan pada karya Sigmund Freud dan psikoanalis lain, menampilkan masalah-masalah pada anak yang dinilai sebagai dasar dalam konflik bawah sadar dan motivasi. Pendekatan humanistik, cinta, dan kepercayaan dalam proses belajar mengajar ditekankan. Anak-anak didorong untuk menjadi terbuka dan bebas individu. Non-otoriter, suasana di non-tradisional, mengatur pendidikan dikembangkan. Pendekatan biogenik didasarkan pada teori-teori biologis, sebab akibat dan pengobatannya. Intervensi fisiologis seperti diet, pengobatan, dan biofeedback juga digunakan. Pendidikan siswa dengan gangguan emosi dan perilaku dapat diimplementasikan dengan menggunakan satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.